Proses uji klinis tahap 3 vaksin Sinovac asal Tiongkok akan dilaksanakan oleh Universitas Padjadjaran, di mana Bio Farma bertindak selaku sponsornya. Selain vaksin Sinovac, PT Bio Farma juga tengah mengembangkan vaksin merah putih bekerja sama dengan lembaga biologi molekuler Eijkman. Seperti apa proses uji klinis vaksin Sinovac dan update tentang vaksin merah putih? Berikut wawancara produser lapangan CNN Indonesia Laisa Nisa bersama dengan Head of Corporate Communication PT Bio Farma. Pak, kalau ini kan ngomongin tentang Sinovac lagi nih Pak, kan udah lulus uji klinis tahap 1 dan juga tahap 2 ya Pak ya. Boleh dijelaskan nggak sih uji klinis tahap 1 sama tahap 2 di Tiongkoknya itu seperti apa? Ya, sebetulnya dalam pengujian vaksin ini kita melakukan atau mengalami beberapa tahap uji ya. Untuk vaksin ini pertama kita melakukan yang namanya preklinis. Itu dilakukan uji terhadap hewan uji. Nah itu udah preklinis kita lolos, makanya sebelumnya di dunia ini sebetulnya ada ratusan kandidat ya. Nah tetapi di tengah perjalanan mereka berguguran. Nah ketika preklinis saja tidak lulus di hewan uji, tidak bisa dilanjutkan ke fase 1. Kemudian berikutnya adalah fase 1. Fase 1 itu untuk melihat bagaimana dari safety atau keamanan dari vaksin itu. Nah itu di fase 1. Kemudian kita lanjutkan dengan fase berikutnya dengan subjek yang lebih besar lagi. Itu fase 2 untuk melihat dari sisi imunogenisitasnya dan atau melihat dari sisi dosisnya. Itu di fase 2. Nah itu fase 1, fase 2 itu sudah dilakukan, sudah lulus dilakukan di Cina sana oleh Sinovac. Nah untuk fase 3 ini sebetulnya adalah fase yang terakhir, fase yang dan ini harus dilakukan di multicenter. Nah, kita lakukan oleh Sinovac ini sebetulnya bukan hanya dilakukan di Indonesia, tetapi dilakukan juga di Brazil, di Bangladesh, di Chili, di Turki sama di Indonesia 5. Dan ini nanti hasilnya itu harus sama ininya. Nah kalau ini semuanya hasilnya bagus baru boleh digunakan. Jadi ada beberapa tahapan fase yang memang harus dilalui karena memang vaksin ini kan produk biologi yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia, makanya harus betul-betul safety. Nah, safety dan yang terakhir ini yang tahap 3 ini untuk mengetahui dari efikasinya. Efikasinya itu adalah efektivitasnya seperti apa, menimbulkan kekebalan tubuhnya ada atau tidak. Pak, terkait untuk uji klinis fase 3-nya nanti ya Pak ya, ini prosedur pelaksanaannya nanti seperti apa? Kapan akan dimulai? Apakah sudah ada informasinya Pak? Ya, kita kalau schedule sih dengan kita pemeriksaan in vitro tadi, kita akan mulai melakukan sekitar awal Agustus ini. Awal Agustus kita melakukan uji klinis fase 3 dan kita Bio Farma ya sebagai induk holding farmasi BUMN Farmasi Nasional, kita sudah punya pengalaman dalam hal ini. Sehingga ini mudah-mudahan nanti yang akan melakukan uji klinis itu adalah Fakultas Kedokteran Unpad. Nah itu kurang lebih 6 bulan ya. Tentunya ada kriteria tertentu. Ini kita akan melaksanakan uji fase 3 ini terhadap 1.620 orang. Nah minimal kita akan subjek yang akan kita pilih itu adalah yang berusia 18 sampai 59 tahun. Tetapi detailnya untuk kriteria itu tentunya ada di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran ya. Persis. Karena yang melakukan adalah harus lembaga yang independen. Lembaga yang independen yang sudah punya kualifikasi untuk melakukan itu. Dan kita Bio Farma adalah sebagai sponsornya. Namun ya, jika misalnya nanti hasilnya ternyata tidak bagus atau gagal gitu ya, pasti Sinovac ini apa yang akan dilakukan sama Bio Farma? Ya. Kita memang ada beberapa skenario dalam pengembangan vaksin ini. Sebagaimana diketahui, Bio Farma itu mengembangkannya ada yang kita skemanya istilah kita short time, ada juga yang long time. Yang short time ini karena memang sudah diburu dengan pandemi yang sudah terjadi, kita melakukan fase 3 yang didatangkan dari Tiongkok. Tapi jangan lupa kita juga sedang melakukan yang namanya vaksin merah putih kalau istilah kita untuk kemandirian, itu tetap kita lakukan pengembangan. Kita kerjasama dengan lembaga biomolekuler Eijkman, kemudian juga dengan Balitbangkes, itu tetap kita lakukan, tapi ini masih skema jangka panjang. Jadi di Eijkman sedang dilakukan sekarang yang namanya untuk menyiapkan prototipenya dulu. Nanti diserahkan ke Bio Farma. Nah,
kemungkinan kalau menurut timeline-nya itu Februari 2021 itu baru menyerahkan prototipenya ke Bio Farma, dan itu masih panjang, masih harus kita lakukan. Nah, kalaupun yang short time ini gagal, nah kita sudah punya backup untuk kemandirian bangsa. Meskipun tidak gagal, sebetulnya yang long time ini tetap kita lakukan, untuk kemandirian bangsa. Kalau untuk vaksin yang merah putih itu berarti kan masih agak lama gitu ya Pak. Berarti artinya jika nanti si Sinovac ini lulus, Bio Farma kan fokus dulu produksi si Sinovac ini, baru nanti ke merah putih ya, tidak akan bersamaan produksinya gitu ya Pak ya? Ya, paralel kita kembangkan, tetapi tentu dengan waktu yang agak ini ya, ada gap waktu. Ada gap waktu. Lalu Pak, kalau ngomongin vaksin Sinovac sama vaksin merah putih, berarti perbedaannya apa belum ketahuan juga ya Pak? Karena belum ini juga ya? Ya, mungkin dari sisi teknologi mungkin masih sama, karena ini masih dalam pengembangan, jadi kita belum tahu persis ya. Belum persis, ya.